Selanjutnya pertanyaan kedua dari masyarakat, masih tersegel, kita akan segera bacakan, mohon diperhatikan dengan seksama. Pemerintahan yang bersih dapat menciptakan integritas, memberikan layanan inklusi, dan menyejahterakan masyarakat. Salah satu langkah yang bisa diambil adalah menjaga dan memastikan birokrasi terbebas dari penyalahgunaan wewenang dan korupsi. Pertanyaannya, bagaimana pasangan calon memastikan bahwa pemerintahan nantinya akan bersih dari tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan jabatan? Waktu Anda 3 menit, silakan. Ya, saya kira bahwa upaya-upaya selama ini dan apa juga yang ada namanya pemerintahan kita ini kan juga selalu dimonitor oleh KPK, oleh BPK ya. KPK itu setiap saat melakukan monitor yang namanya MCP, Monitoring Corruption Prevention, itu selalu dilakukan. Tetapi alhamdulillah saya kira bahwa angka MCP Tarakan ini cukup bagus ya. Walaupun memang belum sampai ke angka maksimal, tetapi saya kira penilaiannya cukup baik. Tetapi oleh karena itu, upaya-upaya yang selama ini kita lakukan tentu bagaimana melakukan reformasi birokrasi. Bagaimana reformasi birokrasi yang paling utama adalah mental ya. Jadi ada 8 area reformasi birokrasi, yang satu itu menjaga mental, mental aparatur. Ya, mental aparatur ini mental yang mental pekerja keras, mental yang memang mental tidak korup kan seperti itu. Yang kedua, organisasinya juga harus bagus, organisasi yang saya kira tepat ukuran, tepat fungsi begitu ya. Yang ketiga, saya kira harus dibuat SOP untuk tata laksananya, dibuat standar operasional prosedur sehingga semua apa yang kita lakukan terstandar. Nah, yang berikutnya yang paling penting menurut saya, bagaimana mengurangi kontak antara pegawai kita dengan masyarakat, tentu ya melalui tadi online system itu. Menggunakan digital supaya tidak banyak orang, pokoknya kalau sudah memenuhi syarat itu misalnya melalui prosedur digital, misalnya pendaftaran izin, kalau sudah memenuhi syarat itu langsung keluar. Kalau ditarakan saya bisa jamin 10 menit NIB-nya bisa keluar asal memenuhi syarat yang sudah, dan tidak perlu ketemu dengan orangnya begitu. Karena itu yang kita lakukan dalam rangka salah satu bagian pencegahan korupsi ini, selain memperbaiki mental juga membuat sistem supaya tidak ketemu orang per orang. Yang keempat itu saya kira harus dibuat supaya kalau masih bisa ya filosofi, kalau masih bisa dipersulit kenapa dipermudah, itu mestinya itu harus dibuang jauh-jauh, sehingga dengan demikian tentu masyarakat tidak mencari upaya-upaya tambahan untuk misalnya perizinan, mendapatkan fasilitas dari pemerintah dan lain-lain. Saya kira selama ini itu sudah kita lakukan, termasuk juga di internal kita membuat standar prosedur, baik itu melalui Sakip ya, melalui monitoring dari KPK, BPK ya setiap saat, dan alhamdulillah saya kira nilai-nilai ini selama ini ditarakan cukup baik, termasuk juga mungkin di dalam promosi pegawai dan lain seperti itulah. Ya, saya kira yang paling penting dari beberapa hal yang disampaikan itu secara teknis, apabila semua urusan ini digitalisasi, maka kemungkinan orang untuk melakukan tindakan korupsi itu semakin tipis. Ya, seperti yang disampaikan tadi, orang harusnya berhadapan dengan sistem. Ya, kalau kita misalnya ditolak, dulu kalau kita mau bayar kan nggak ada angsurannya, ambil aja. Itu kan menumbuhkan budaya korup. Tapi kalau sekarang kita nggak bisa marah lagi karena baik, waktu habis. Terima kasih atas jawabannya. Hadirin silakan memberikan apresiasi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.